Bapak akan share screen ya. Bapak akan share screen terus ya. Jadi tema kita minggu ke-13 dan nanti 14 ini sama ya, sama persis, yaitu penjaga ciptaan Allah. Nanti di akhir kuliah ini Bapak akan beri tugas ya kepada semua, tugas kelompok nanti. Jadi kita akan melihat bagaimana hubungan antara ekonomi dan ekologi. Ini penjaga ciptaan Allah ini kita lihat hubungan antara ekonomi dan ekologi. Kita tahu dulu sekarang apa itu ekonomi. Ya, tentu yang sudah belajar ilmu ekonomi sudah tahu arti katanya dan juga ekologi. Nah, ekonomi berasal dari kata Yunani ya, oikos dan nomos. Ya, dua patah kata. Oiko dan nomos ya. Oikos berarti rumah atau tempat tinggal dan nomos berarti aturan atau hukum. Jadi aturan atau hukum ya. Jadi ekonomi bisa diartikan sebagai upaya untuk mengatur atau menata layani rumah tangga. Housekeeping ya, housekeeping. Artinya bagaimana kita mengatur kehidupan kita sebagai manusia, orang per orang atau keluarga per keluarga. Jadi itu ekonomi. Sedangkan ekologi juga berasal dari kata Yunani oikos dan logos. Jadi ekologi itu oikos dan logos. Oikos ya berarti rumah atau tempat tinggal, dan logos berarti perkataan, pengetahuan atau percakapan. Jadi ekologi secara harfiah berarti ilmu pengetahuan mengenai hubungan antara organisme yang hidup di dalam lingkungannya di alam semesta ini ya, di jagat raya ini. Jadi antara manusia, tumbuhan, hewan, semua ya makhluk hidup dalam sebuah kawasan atau di bumi ini itu berkaitan satu dengan yang lain. Nah, itu disebut dengan ekologi. Ada hubungan saling bergantung satu dengan yang lain. Nah, sekarang kita lihat hubungan antara ekonomi dan ekologi itu terletak di mana hubungannya. Jadi hubungan antara ekonomi dan ekologi nampak dalam pemahaman bahwa kita tidak bisa menata kebutuhan masyarakat dengan baik sambil, itu bukan sambal ya, sambil mengeksploitasi dan merusak alam. Artinya bahwa masyarakat memenuhi hidupnya, memenuhi perputaran ekonomi rumah tangganya, tidak bisa bersamaan dia merusak alam sebagai rumah, sebagai tempat tinggal dia. Dengan kata lain, usaha untuk melakukan housekeeping harus dibarengi dengan nature keeping. Ya, harus dibarengi dengan nature keeping. Jadi ini yang hal yang penting, ya, sangat penting itu. Jadi misalnya orang mau makan ikan, memenuhi kebutuhan akan daging, ikan gitu, protein. Maka dia pergi menangkap ikan di laut untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi dia harus menangkap dengan cara-cara yang ekologis, yang tidak merusak sistem di lautan, ekosistem di lautan.
Jadi dia tangkap ya pakai pancing atau pakai pukat yang wajar. Jangan dia pakai bom ikan. Ya, kalau dia pakai bom ikan berarti itu tidak lagi memelihara alam, natur keepingnya. Dia hanya fokus pada housekeepingnya. Artinya memenuhi rumah tangganya, menata rumah tangganya, tapi tidak menata alam. Jadi kita memenuhi kebutuhan kita sebagai masyarakat, boleh, tapi tidak mengeksploitasi atau merusak alam ini. Ya, jadi dua hal harus berjalan bersama, housekeeping dan natur keeping. Ya, ini hal yang penting perlu diperhatikan. Jadi kita sebagai orang beriman, sebagai orang Kristen, kita ditugaskan untuk menjaga ciptaan. Menjaga dari apa? Ya menjaga dari cara-cara yang tepat. Menangkap ikan tidak dengan bom ikan. Ya. Jadi dalam Alkitab sendiri kita tidak boleh egois, tidak boleh serakah. Jadi katakanlah kita pergi ke hutan dan di sana kita bertemu dengan sangkar ayam hutan, ayam betina hutan ada lagi bertelur dan dia ada mau mengeram ada 10 butir telur atau 12 butir telur. Dia baru saja meninggalkan sarangnya dan telur itu masih bisa dipakai untuk dimakan, ya, belum mengeram terlalu lama. Maka sebagai orang yang beriman, kita bisa ambil telur itu, tetapi kita juga jangan mengambil semuanya. Jadi kita ambil beberapa saja sesuai dengan kebutuhan kita. Yang lain tinggalkan supaya ayam itu tetap bisa mengerap telurnya dan dia berkembang biak. Itu Alkitab bilang begitu. Kalau kamu berjalan di hutan dan bertemu dengan sangkar burung atau sangkar ayam, ya, yang lagi mengeram, jangan ambil semua telurnya. Sisakan supaya ada kelanjutan, ayam itu atau burung itu bisa mengerap dan bertelur lagi, menetas dan dia berkembang biak lagi. Nah itu, jadi housekeeping kita terpenuhi, tapi juga natur keeping juga berjalan. Nah jadi jangan serakah, jangan mementingkan diri sendiri. Jualan di pasar untuk dia menggunakan pupuk-pupuk kimia yang berlebihan. Dia mau supaya sayur cepat bertumbuh, ya, sayur bebas dari hama penyakit, tapi gunakan pupuk-pupuk kimia, alat pestisida yang berbahaya bagi manusia. Kalau manusia makan berarti ini juga. Jadi housekeeping harus sejalan dengan natur. Oke, kita lanjut. Ada dua tugas manusia dalam alam ini. Tugas didapat dari siapa? Ya tentu saja dari Tuhan Allah. Tuhan Allah bilang di mana? Dalam Alkitab. Ya. Tugas yang pertama adalah manusia diberi tugas menggunakan alam. Manusia diberi kebebasan memanfaatkan alam. Bahkan berkuasa atas alam. Ya. Karena tidak mungkin singa, walaupun singa binatang buas, tapi dia tidak bisa berkuasa atas alam. Dia tidak punya akal budi, dia tidak punya otak. Kita manusia yang punya otak, akal budi, kita ditugaskan untuk ya berkuasa atas alam, memanfaatkan alam dengan baik, ya, dengan baik, sebaik-baiknya. Itu tugas yang pertama. Jadi kita mendapat mandat dari Tuhan untuk melaksanakan tugas, menguasai alam dan memanfaatkan alam. Tugas yang kedua adalah manusia dipanggil untuk, nah ini yang penting. Manusia dipanggil untuk memelihara alam yang dipercayakan oleh Tuhan Allah sebagai pemilik sah atau pemilik sesungguhnya dari alam ini. Jadi manusia ini hanya dipercayakan oleh Tuhan dan diberi tugas manfaatkan, tapi juga tugas kedua pelihara. Karena yang empunya dunia ini
adalah Tuhan Allah sendiri. Jadi ada banyak teks-teks dalam Alkitab yang bicara. Kitab Kejadian bilang yang menciptakan dunia adalah Tuhan Allah. Bahkan manusia sendiri diciptakan oleh Tuhan Allah. Banyak bagian lain. Ini Bapak kasih contoh satu saja, Mazmur 24. Bahwa Tuhan yang menciptakan, meletakkan dasar bumi ini, ya, langit ini, dan seterusnya. Jadi ini dua tugas, ya, dua tugas penting dari Tuhan Allah kepada manusia. Nah, jadi di sini manusia adalah sebagai manajer, sebagai pengurus alam. Dia hanya manajer, dia hanya pengurus. Jadi katakanlah Hotel Kristal di Kupang itu ada pemiliknya. Pemilik yang sah itu ada, pemilik modal, dia yang buat hotel itu dengan uangnya. Tapi supaya hotel bisa berjalan dengan baik, maka dia angkat manajer, pengurus hotel. Jadi ada manajer, ada semua anggota-anggota yang lain, anak buah yang lain yang mengurus. Tapi pemiliknya ada. Nah, begitu juga dengan alam. Kita manusia ini hanya jadi pengurus, jadi manajer saja untuk mengurus alam. Kita tidak mempunyai hak mutlak atas bumi ini, atas alam ini. Jadi manusia, di sini Bapak tahu ia manusia itu hanya menjadi pengurus atau manajer saja. Jangan menganggap diri sebagai pemilik, sehingga bisa buat apa saja seenaknya, sekehendak hatinya untuk mengeksploitasi alam dengan semena-mena, ditangkap ikan pakai bom ikan. Ya. Memang dia dapat ikan manusia itu, tapi dia merusak lingkungan laut, biota laut. Terumbu karang hancur, ikan-ikan yang masih kecil hancur, plankton-plankton hancur, rumah ikan juga hancur, semua pada hancur. Itu namanya kejam, ya, manusia yang bengis, manusia yang kejam. Hanya dengan memenuhi di perut, dia bikin hancur satu lingkungan laut. Nah, ini yang tidak boleh terjadi. Jadi sebagai orang Kristen, kalau kalian melihat itu jangan tinggal diam, lapor pada aparat keamanan, karena itu sudah tindakan kriminal. Lapor, mereka ditangkap, mereka akan dihukum, hukuman berat karena menangkap ikan dengan cara ilegal, dengan cara kejam dan bengis, ya, yang merusak ciptaan Tuhan. Jadi kita ditugaskan mengurus, menjadi manajer, memelihara alam ini, ya. Jadi bagaimana kalau gambar ini, Bapak ilustrasi gambar ini membangun solidaritas sosial demi keutuhan ciptaan, ya. Itu dari KWI punya. Jadi kita menanam pohon, ya, memelihara hutan, menjaga kebersihan hutan, kebersihan lingkungan, itu sebagai bentuk solidaritas nyata kita secara sosial kepada pihak lain, kepada orang lain. Jadi kita tidak hidup sendiri, kita hidup bersama orang lain. Kita hidup bersama makhluk hidup yang lain di bumi ini. Jadi kita harus jadi pelihara bumi yang baik, menggunakan alam yang baik, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Jadi ini tugas kita, ya. Nah, ada dua ahli namanya John McGuire, ya, dan James Barr. John McGuire dan James Barr ini mereka menolak tuduhan bahwa Alkitab sebagai sumber pokok gara-gara yang menyebabkan kerusakan alam. Jadi dalam Alkitab kan dibilang bahwa manusia diberi mandat untuk menguasai alam. Ya. Taklukkanlah bumi, kuasailah bumi. Ya. Nah, gara-gara mandat Tuhan ini, maka menurut banyak penafsir, orang bisa gunakan alam ini seenaknya. Jadi Alkitab yang suruh menurut mereka. Nah, John McGuire dan James Barr ini menolak, ya.
menolak tuduhan bahwa Alkitab sebagai sumber pokok gara-gara yang menyebabkan kerusakan alam. Mereka mengakui bahwa dalam sejarah penafsiran orang memang salah. Jadi orang yang salah, bukan Alkitab yang salah. Orang salah mengartikan makna teks Alkitab bahwa manusia diberi mandat sebagai penguasa yang eksploitatif. Itu penafsiran yang salah. Penafsiran ini tidak tepat menurut McGuire dan James Barr. Sebab menguasai bukan dalam arti mengeksploitasi secara berlebih-lebihan atau secara membabi buta dan melupakan fungsi memelihara alam. Jadi kitab di Kejadian pasal 1 kan bilang kuasai dan taklukkanlah bumi. Ya. Tapi di pasal 2 ada perintah juga, dan ini orang sering lupa pasal 2 ini. Kejadian pasal 2 ayat 15. Usahakan tapi juga pelihara. Nanti kalian baca sendiri ya. Kejadian 2 ayat 15. Usahakan dan pelihara alam ini. Jadi dalam Alkitab manusia adalah bagian dari alam. Ya, maka kalau dia bagian dari alam, maka dia jangan merusak, karena merusak akan merugikan diri sendiri. Ia terikat kesatuan dengan bagian-bagian alam yang lain. Ya. Jadi sekarang ini kan kita mengeluh. Di kota Soe sudah kurang dingin lagi. Sudah tidak dingin seperti tahun 70-an, 80-an. Atau kalau kita tanya orang tua Soe, orang timur di Soe sana, bagaimana tahun 60-an? Wow, itu dingin terlalu. Ya, mereka pakai kain tebal-tebal. Tapi di tahun 2021 ini Soe sudah kurang dingin. Karena apa? Pohon sudah banyak yang musnah. Hutan-hutan sudah banyak berkurang. Terjadi pemanasan global. Ya. Bencana seroja, angin puting beliung, itu adalah akibat dari bumi yang dirusakkan. Ya. Sehingga iklim sudah tidak stabil. Iklim menjadi ekstrem, banjir di mana-mana. Ini karena iklim berubah. Dan apa yang kita buat di Indonesia akan mempengaruhi iklim global. Dan ini akan merusak kita dalam jangka panjang. Ya. Kita tidak tahu bahwa nanti akan ada lagi badai seroja nanti akan muncul. Nah, kita tidak tahu lagi. Tapi kita lihat bahwa hujan di mana-mana akan banjir hebat, dan orang-orang di dataran rendah seperti di Malaka, di Belu, atau di tempat-tempat lain akan jadi korban. Karena apa? Gara-gara kita merusak alam ini, tidak pelihara dengan baik. Jadi ini John McGuire bilang, kalau orang merusak alam bukan karena Alkitab yang salah, tapi orang yang salah menafsirkan akan makna teks itu. Nah, kita lihat sekarang adalah bagaimana sikap manusia terhadap alam yang selama ini kita tunjukkan. Jadi ada 3 sikap manusia terhadap alam. Ya. Pertama, orang dapat memandang alam sebagai ruang bagi kuasa-kuasa yang menakutkan. Sehingga manusia perlu tunduk kepada alam dan menyenangkan kuasa-kuasa alam dengan sesajen, dengan kenduri atau dengan upacara-upacara. Jadi ini biasanya dalam agama-agama suku begitu, ya, agama-agama suku, dalam aliran-aliran kepercayaan juga mungkin, ya. Orang memandang alam sebagai ruang bagi kuasa-kuasa yang menakutkan. Jadi kadang-kadang dia bilang hujan tidak turun ini karena kita tidak sembah alam. Maka tua-tua adat itu mereka upacara minta hujan. Ini karena pandangan pertama ini, sikap pertama ini. Manusia anggap bahwa alam masih punya kuasa, bukan Tuhan Allah atau Yesus Kristus yang kita imani sebagai Tuhan atas alam ini, atas dunia ini. Tapi alam punya kuasa dan kita harus tunduk, harus menyembah alam itu. Nah, ini sikap yang pertama. Sikap yang kedua, alam dipandang sebagai subjek
yang menentukan nasib manusia. Jadi alam ini adalah subjek, kita hanya objek belaka. Kadang-kadang manusia juga berlebihan alam sebagai objek saja untuk memenuhi kebutuhan. Seperti tadi, eksploitasi itu. Alam sebagai objek. Tapi sikap yang kebanyakan ialah alam dipandang sebagai subjek yang menentukan nasib manusia. Jadi ini juga masih ada dalam agama-agama suku kita. Baik di timur, di tempat-tempat lain. Yang ketiga, dan ini sikap yang seharusnya kita miliki. Sikap yang benar. Baik alam maupun manusia dilihat sebagai dua subjek yang saling mempengaruhi. Ya. Manusia dan alam perlu berjalan bersama dalam hubungan yang selaras. Karena manusia adalah satu dengan alam. Ya. Tadi kita sudah lihat bencana-bencana yang banyak itu karena memang kita sudah memperlakukan alam sebagai objek belaka untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita kurang merawat, kurang memelihara. Kita kurang tanam pohon, ya, penghijauan, dan lain sebagainya. Jadi ini, kita semacam punya relasi ya, segitiga gitu. Jadi segitiga yang mengerucut ke atas itu kepada Tuhan. Sudut yang satu itu kita dan sudut yang lain adalah alam. Jadi ada segitiga sama kaki menunjuk pada Tuhan Allah, menunjuk pada diri kita, tapi juga menunjuk kepada alam sebagai tempat di mana kita ada. Jadi ketika orang merusak alam, itu sama dengan dia merusak tempat tinggalnya sendiri, ya. Merusak tempat tinggalnya sendiri. Karena alam ini adalah tempat tinggal kita, rumah kita bersama. Jadi jangan coba merusak alam, ya. Nah, materi kita, kuliah kita hari ini, ya, bagian yang pertama minggu ke-13 ini. Nanti minggu ke-14 minggu depan Bapak akan sambung, masih juga temanya penjaga ciptaan Allah ini dalam pokok bahasan yang berbeda. Nanti kita akan sambung minggu depan. Nah, mungkin sambil memikirkan pertanyaan, kalau ada yang mau bertanya, Bapak mau berikan tugas dulu ya. Bapak mau berikan tugas kepada semua. Nanti tolong bagi kelompok untuk buat tugas, dan nanti Tasa tolong bagi kelompok ya. Nanti Tasa bagi kelompok. Tugas tiap kelompok adalah begini, dan masing-masing kelompok harus beda tugasnya. Jadi satu kelompok 5 atau 6 orang, ya. Tugasnya adalah begini. Coba kelompok buat video aksi peduli lingkungan. Jadi judulnya video pendek, video singkat, aksi peduli lingkungan. Dan kelompok buat dalam bentuk video, ya. Kelompok buat dalam bentuk video. Videonya berdurasi 3 sampai 5 menit paling lama. 3 sampai 5 menit, ya. Jadi misalnya salah satu contoh begini. Kelompok 1 mau buat video aksi peduli lingkungan di tempat pariwisata Lasiana. Yaitu dengan cara masing-masing kelompok itu mengadakan aksi pembersihan di Pantai Lasiana misalnya, ya. Itu satu kelompok gitu. Jadi sambil membuat aksi, satu orang sebagai ketua yang memberi komentar bahwa hari ini kami kelompok 1 mengadakan aksi membersihkan Pantai Lasiana. Saya bernama Tasa Susan, ini teman saya
ikan bado, ini apa ruli huna kore dan seterusnya. Itu contoh misalnya ya, contoh kami membuat aksi pembersihan Pantai Lasiana. Jadi lalu aksinya, kosong mulai bersihkan Pantai Lasiana, di shooting. Kalau ada ketemu rakyat di situ tanya bagaimana pendapat mereka. Mereka sering apakah yang buang sampah di pantai ini rakyat Lasiana atau pendatang, orang-orang yang datang piknik. Itu bisa ditanyakan. Nah, sambil bina bahwa kita jangan membuang sampah di pantai karena ini nanti merusak lingkungan pantai. Tuhan suruh kita pelihara, ya. Jadi videonya singkat saja. Jadi kelompok satu misalnya pilih aksi kebersihan pantai. Kelompok yang lain jangan ambil tema itu lagi. Ambil misalnya aksi penghijauan, menanam pohon penghijauan, misalnya di lokasi tertentu. Atau aksi kelompok lain bisa buat aksi membersihkan halaman gereja dari puntung rokok, dari sampah-sampah yang orang di gereja tanpa sadar buang bungkus rokok, buang puntung rokok sembarang, atau got-got gereja yang penuh dengan sampah itu dibersihkan. Nah itu juga, itu bisa jadi sebuah aksi. Atau sekarang ini kan lagi musim hujan, got-got di lingkungan kampus itu penuh dengan sampah. Sebaru bisa buat aksi membersihkan got-got sampah di kampus. Itu satu. Atau bisa juga membersihkan sumur serapan yang dibangun di kampus. Di kampus kan ada dibuat sumur-sumur serapan. Jadi mungkin sumur serapannya ada penuh dengan sampah plastik, kotoran, nah itu bisa dibersihkan. Supaya ketika hujan, air masuk dalam sumur serapan yang kampus sudah buat. Itu contoh lain. Atau apa saja, ya apa saja yang kalian pikir punya ide sendiri, silakan masing-masing kelompok tentukan idenya. Lalu buat laporan dalam bentuk video. Jadi video aksi peduli lingkungan, ya video aksi peduli lingkungan. Jadi tiap-tiap kelompok nanti laporkan, kirim videonya. Nanti Bapak buat di kolom tugas Google Classroom supaya semua bisa kirim tugas di situ ya, bisa kirim tugas di situ. Durasi waktunya kumpul minggu depan. Jadi minggu depan tanggal berapa ya? 9 ya. Tanggal 9 itu tugasnya dikumpul. Nanti Bapak buat di kolom tugas Google Classroom ya. Jadi TASA nanti tolong bentuk kawan-kawan dalam kelompok-kelompok ya. Kelompok 1, 2 dan seterusnya bagi rata, satu kelompok 5 atau 6 orang. Sehingga semua kelompok, semua kelas itu ada. Sekarang yang hadir di Zoom ini ada 41 ya. Jadi dari 41 orang ini Tasa bisa save itu dia punya itu nama-nama yang hadir di kelompok ini. Bapak ada foto juga, jadi nanti Bapak kirim ini daftar hadir ini di Tasa, lalu Tasa buat kelompok ya. Nanti yang tidak ada tinggal Tasa tambah-tambah saja. Jadi dasar pada yang hadir pada saat ini ya. Itu yang belum tidak hadir pada hari ini nanti tinggal disisip-sisip saja. Karena ada dari mata kuliah ini ada 60-an orang yang masuk dalam daftar. Tapi yang hadir hanya 40-an, berarti 20 orang tidak ada. Ya. Jadi bentuk saja kelompok dari 40 ini, jadi kalau satu kelompok 5 jadi sekitar 8 kelompok ya. Kalau satu kelompok 5 berarti ini ada 8 kelompok sebisa ya. Nanti nama-nama lain tinggal disisip di 8 kelompok. Ya, Tasa tolong daftar, tolong buat nama-nama kelompok itu. Oke, silakan siapa yang mau berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri mata kuliah kita, mari kita mengharapkan dalam doa. Izinkan saya berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan saya. Mari kita mengharapkan doa, kita berdoa.
Ya Tuhan, ya Bapa kami yang kerajaan surga, Bapa yang kami sembah dan puji dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih penyertaan-Mu ya Bapa. Hari ini kami telah menyelesaikan kuliah kami Tuhan. Mari Engkau memberkati setiap pelajaran yang telah kami dengar Tuhan. Dan biarlah bisa menjadi bekal kami hari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Indo dan sembahyang kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada surga. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Kak. Ya. Jadi Sama-sama Bapak. silakan say hello dengan masing-masing say hello satu dengan yang lain. Sehat selalu. Dah Bapak. Yo, dah. Salam. Salam Jingga. Salam Bapak. Yo. Beta Kesha Pak, salam Bapak. Oh, salam Kesha, salam. Ya, salam Kesha. Oke. Oke, salam semua.